Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami merancang sebuah sistem dengan judul Sistem Antrian Rumah Sakit yang kami beri nama yaitu Online Queue. Kami terdiri dari ada Devita Cahyani Rahmadan, Syahla Farah Fadila, dan saya sendiri Yunita Jamjamanik. Selanjutnya, kami akan membahas yang pertama ada Project Charter, Stakeholder Register, Recruitment Documentation, Recruitment Traceability Metric, Project Scope Statement, WBS Level 3 plus WBS Dictionary, Schedule Baseline, Project Schedule, Gantt Chart, Cost Baseline, Quality Baseline, Product Backlog, Sprint Backlog, Plan Communication Management, Plan Risk Management, Use Case Diagram, dan yang terakhir Flow Chart. Next. Di sini ada masalah dan ide proyek kami, yaitu rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Di rumah sakit, seseorang dapat berkonsultasi dengan dokter mengenai penyakit yang sedang dialaminya. Terdapat banyak pasien yang mengantri menunggu nomor antrian terlalu lama sehingga membuat kerumunan di rumah sakit serta pelayanan menjadi tidak efektif. Pada sistem antrian rumah sakit tersebut masih menggunakan sistem antrian manual yang menyebabkan namanya pendaftaran pasien. Dengan adanya website online queue ini, pendaftaran pasien secara online lebih mudah dan praktis. Next. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek kami yang pertama itu mempermudah dalam proses mengatur dan backup data antrian di rumah sakit. Yang kedua, mempermudah dalam pengambilan data non-pasien rumah sakit. Yang ketiga, mempermudah keluarga pasien dalam melakukan pendaftaran pasien dan mendapatkan nomor antrian. Yang keempat, mengurangi terjadinya penumpukan pasien di rumah sakit atau kerumunan di rumah sakit. Selanjutnya yaitu penguatan teori. Penguatan teori ini yaitu saat ini sudah ada berbagai rumah sakit yang telah menerapkan sistem antrian rumah sakit berbasis web demi meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana terhadap para pasiennya. Dengan memanfaatkan sistem antrian web dan komputerisasi dapat memangkas waktu tunggu pasien di rumah sakit. Sistem antrian rumah sakit bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas demi mencapai kesehatan yang maksimal. Dengan memaksimalkan sistem antrian rumah sakit berbasis web ini bisa membantu pasien untuk melakukan pendaftaran secara online serta mendapatkan nomor antrian tanpa harus datang ke rumah sakit terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu masuk ke tahapan pertama. Tahapan pertama itu yaitu Project Charter yang terdiri dari Project Name, Project Manager, Project Start Date, Project End Date, Project Sponsor. Project Name-nya itu sistem antrian rumah sakit. Project Manager-nya Yunita Jamjamanik. Project Start Date-nya dimulai dari 14 Februari sampai 20 Juni 2022. Project Sponsor-nya itu Pak Hendra Aditya Wijaya. Project Charter terdiri dari business need. Proyek ini dibangun untuk membantu keresahan pasien terkait nomor antrian yang terlewat. Terdapat kebutuhan untuk pengambilan nomor antrian dan pengambilan obat yang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya sistem pengambilan nomor antrian, maka para pasien tidak perlu datang pergi untuk mengambil nomor antrian dan pasien juga tidak perlu nunggu lama. Serta proyek tersebut dapat membantu dan meningkatkan proses antrian menjadi lebih cepat, sehingga pasien tidak menunggu antrian di rumah sakit terlalu lama. Selanjutnya ada deliverables. Deliverables yang akan diserahkan oleh tim proyek kepada pihak stakeholder. Yang pertama ada dokumen project charter sebagai kesepakatan formal pada awal proyek antara developer proyek dan stakeholder proyek. Yang kedua ada dokumen analisa kebutuhan fungsional dan fungsionalitas proyek sistem antrian rumah sakit. Yang ketiga, ada dokumen manajemen seperti Proposed Business Set, Business Recruitment, Plan atau Risk Management, dan Plan Communication Management. Selanjutnya ada Project Scope. Membuat sistem aplikasi mobile yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam proses berobat ke rumah sakit, sekaligus membantu pasien membeli obat dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online. Selanjutnya ada risk and issues. Yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai berkembangnya teknologi informasi dan menyebabkan sulitnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, sistem ini hanya dapat menerima pasien yang sudah terdaftar di aplikasi. Yang ketiga, sistem ini hanya dapat digunakan oleh masyarakat sekitar rumah sakit saja. Selanjutnya ada assumption. Yang pertama, meminimalisir antrian di rumah sakit yang mengakibatkan kerumunan. Yang kedua, memudahkan masyarakat menerima informasi terkait rumah sakit. Yang ketiga, pasien dapat melihat nomor antrian yang sedang berjalan secara real time.
Nah, ada finansial. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk website kami itu sekitar 150 juta. Selanjutnya ada milestone schedule. Nah, milestone ini terdiri dari perencanaan project, perencanaan aplikasi, eksekusi sistem dan uji coba, monitoring dan evaluasi hasil uji coba, dan yang terakhir finalisasi project. Dimulai dari targetnya itu 20 Maret 2022 sampai 20 Mei 2022. Selanjutnya ada project team. Project team ada terdiri dari project sponsor, project manager, dan team member. Project sponsor ini Pak Hendra, project managernya Yunita, team membersnya itu terdiri dari project lead, product manager, dan dev manager. Selanjutnya ada approval atau review committee. Yang pertama dari sponsor, business division head, business unit head, finance manager. Di sini sponsornya Pak Hendra, business division head-nya Syahla, business unit head-nya Yunita, dan finance manager-nya Devita. Nah, selanjutnya itu stakeholder register. Nah, di sini role-nya itu ada sponsor, project lead, product manager, dev manager. Di sini ada keterangan kontak, kategori, interest, influence, expectation, dan contract recruitment. Contoh misal role-nya sebagai sponsor. Di sini ada tertera kontaknya, terus kategorinya termasuk ke eksternal dan interestnya itu tinggi, influence-nya juga tinggi, dan expectation dari role tersebut sistem yang responsif, user friendly, dan mudah diakses dengan beberapa perangkat. Terus contract recruitment itu menggunakan video conference dan email. Selanjutnya ada tahapan 2. Tahapan yang kedua itu terdiri dari recruitment documentation. Nah, untuk yang pertama itu propose business step. Nah, proyek perancangan sistem aplikasi online queue atau sebuah sistem untuk pengambilan nomor antrian dan obat secara online ini dibuat dengan tujuan dan maksud untuk memaksimalkan aktivitas pelayanan dan mencegah terjadinya kerumunan di rumah sakit, serta untuk memudahkan pemberian informasi dari pihak rumah sakit kepada pasien, dan dapat memberikan pelayanan pemberian obat secara online yang dapat diantarkan ke rumah pasien. Dengan adanya sistem aplikasi online Q ini dapat memudahkan para pasien untuk berobat ke rumah sakit karena sudah bisa mendaftar dan mendapatkan nomor antrian secara online sehingga lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada business recruitment. Nah, kalau business recruitment ini terkait sistemnya, seperti sistem dapat melakukan penyimpanan, memberikan informasi, dan menyimpan nomor antrian pasien yang sudah mendaftar. Selanjutnya, ada functional dan non-functional recruitment. Nah, untuk di bagian functional recruitment ini lebih kepada user atau user yang akan menggunakan web kami seperti dokter, pasien, admin, apoteker, kurir, dan sistem itu sendiri. Nah, dari non-functional recruitment-nya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada operational recruitment, itu lebih kepada operasi sistemnya. Yang kedua ada performance recruitment, itu lebih ke performance sistemnya sendiri. Yang ketiga itu ada security atau keamanan sistemnya. Yang keempat itu usability atau kayak seberapa user friendly-nya website tersebut. Nah, selanjutnya ada user recruitment. Ini lebih kepada pengguna bisa melakukan apa saja, seperti pengguna bisa melakukan pendaftaran, login, logout, melakukan setting akun, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada recruitment traceability matrix. Nah, recruitment traceability matrix ini terdiri dari recruitment information dan relationship traceability. Nah, di dalam recruitment information ini ada ID, kategori, recruitment, priority, dan source. Nah, sedangkan di dalam relationship traceability ini ada business objective, deliverables, verification, dan validation. Misal di sini ID-nya 001, kategorinya mandatory, rekrutmen itu user dapat mengakses akun jika sudah mendaftar. Nah, priority-nya itu tinggi dan source-nya itu CTO. Sedangkan relationship traceability-nya ini business objektifnya itu mengakses halaman login. Nah, deliverables-nya itu kepada fitur, verification-nya itu menampilkan halaman pertama yaitu halaman login. Dan untuk validation-nya itu unit test dan UAT. Di sini kebanyakan kategori mandatory dan untuk priority-nya itu tinggi. Terus untuk sort-nya itu CTO dan COO.
Nah, deliverables-nya fitur, validation-nya itu kebanyakan unit test dan UAT. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke project scope statement. Yang pertama ada project scope description, yaitu kita membuat sistem aplikasi mobile untuk mengambil nomor antrian rumah sakit dan pengambilan obat secara online. Yang kedua ada business objective. Tujuannya di sini kita memudahkan pasien bisa daftar di mana saja dan kapan saja. Yang kedua kita memangkas waktu tunggu pasien. Yang ketiga meningkatkan kepuasan pasien. Dan yang keempat memudahkan rumah sakit. Selanjutnya ada acceptance kriteria, di mana aplikasi ini dapat berjalan di aplikasi mobile, dapat mendaftarkan antrian secara online, dapat transaksi obat secara online, dan mendapatkan informasi terkait rumah sakit. Selanjutnya, yang keempat ada project deliverable, yaitu menampilkan laman beranda, menampilkan opsi rumah sakit, menampilkan data obat, dan menyimpan nomor antrian hasil registrasi. Next. Yang kelima ada stakeholder register. Di sini yang pertama role-nya yaitu sponsor, di mana ekspektasinya yaitu sistem yang responsif, user-friendly, dan mudah diakses dengan beberapa perangkat. Selanjutnya, role selanjutnya yaitu stakeholder, di mana ekspektasinya yaitu dapat mengurangi permasalahan antrian di rumah sakit hanya dengan menggunakan sistem antrian ini. Kedua, masyarakat dapat dengan mudah mengakses sistem dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, pihak rumah sakit dapat dengan mudah mengontrol antrian pasien di rumah sakit. Oke, selanjutnya yang keenam ada project exclusion. Sistem ini hanya dapat menerima pasien yang sudah terdaftar di aplikasi. Sistem ini juga tidak mendukung untuk mengubah jadwal nomor antrian. Sistem ini hanya bisa menerima antrian pembelian obat menggunakan resep dari dokter. Yang ketujuh ada project assumption, di mana proyek ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan antrian yang terjadi di rumah sakit. Pembelian obat online bertujuan untuk memudahkan pemaparan informasi pihak rumah sakit kepada masyarakat. Yang kedelapan ada project constraint, di mana antrian di sini tidak dapat terlewat, dan yang kedua tidak mendapat informasi efek samping dari penggunaan obat tersebut. Next. Di sini dapat dilihat WBS level 3 plus WBS Dictionary. Di sini dapat dilihat sistem aplikasi online queue terdiri atas project initiating, project plan, project execution, project monitoring, dan project close. Di sini dapat lihat bagian-bagiannya dari masing-masing project-nya. Next. Oke, selanjutnya WBS Dictionary. Di sini dapat dilihat yang pertama, aplikasi online queue, deskripsinya merancang sistem antrian rumah sakit atau online queue, owner-nya project manager, dengan cost estimate 150 juta dengan 81 hari. Selanjutnya, ada project initiating dengan deskripsi membuat project charter dan mengidentifikasi stakeholder. Owner-nya di sini sistem analis, cost estimate-nya 2 juta dengan durasi 7 hari. Selanjutnya ada develop project charter, di sini deskripsinya membuat dokumen yang mencakup keseluruhan proyek, owner-nya sistem analis, dengan cost estimate 1.500.000 dengan durasi 4 hari. Selanjutnya ada identify stakeholder, di mana deskripsinya mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem. Di sini owner-nya sistem analis dengan cost estimate 5 juta dengan durasinya 4 hari. Selanjutnya ada project plan, di mana deskripsinya membuat recruitment, documentation, owner-nya di sini sistem analis, dan cost estimate-nya 12 juta dengan durasi 7 hari. Selanjutnya ada recruitment documentation, di mana deskripsinya mengidentifikasi dokumen yang dibutuhkan dalam perancangan sistem. Owner-nya di sini sistem analis, cost estimate-nya 1.500.000 dengan durasi 7 hari. Oke. Selanjutnya ada project scope statement, di mana deskripsinya mengidentifikasi dokumen yang ada di dalam sistem berupa deskripsi, owner, project manager, dan team member, cost estimate-nya 1.500.000 dengan durasi 3 hari. Selanjutnya ada WBS level 3 dengan menentukan level atau WBS ID,
Owner di sini project manager dan team member dengan cost estimate 1.500.000 dan durasinya 2 hari. Selanjutnya ada project schedule dengan deskripsi menentukan nomor WBS, nama, tugas, status, tanggal mulai hingga akhir, dan durasi pengerjaan proyek dengan owner, project manager, dan team member dengan cost estimate 1.500.000 dan durasinya 2 hari. Schedule baseline dengan deskripsi menentukan aktivitas, deskripsi pemilik dan kriteria penerima dengan owner, project manager, dan team member dengan cost estimate 1 juta dengan durasi 1 hari. Selanjutnya ada cost baseline di mana deskripsinya menentukan WBS ID, nama WBS, dan biaya proyek, di mana owner di sini project manager dan team member dengan cost estimate 1.500.000 dan durasinya 1 hari. Quality baseline, deskripsinya menentukan ukuran unit, frekuensi, dan sumber data dengan owner, project, dan manager, dan team member dengan cost estimate 2 juta dan durasinya dengan 2 hari. Selanjutnya ada produk backlog, di mana deskripsinya menentukan aktor, input, dan output yang diinginkan. Owner di sini project manager dan team member dengan cost estimate 1.500.000, durasinya yaitu 3 hari. Selanjutnya ada sprint backlog, di mana deskripsinya menentukan backlog ID, tugas backlog, status, estimate awal, dengan owner di sini developer dengan cost estimate 1.500.000 dengan durasinya 5 hari. Di sini selanjutnya ada project execution dengan deskripsi melakukan analisis kebutuhan sistem dan analisis flow aplikasi. Owner di sini developer, cost estimate-nya 100 juta. Selanjutnya ada desain, di sini membuat wireframe dan prototype aplikasi. Di sini owner developer dengan cost estimate 20 juta. Selanjutnya ada develop, membuat database, ERD, CRM, PDM, membuat coding aplikasi dengan owner developer, cost estimate-nya 80 juta dengan durasi 7 hari. Selanjutnya ada testing, di mana deskripsinya melakukan pengujian dan juga review, di mana owner developer, cost estimate-nya 15 juta dan durasinya yaitu 2 hari. Selanjutnya ada project monitoring controlling, di mana deskripsinya melakukan maintenance dan evaluasi. Owner, project manager, dan team member, cost estimate-nya 25 juta dan durasinya 3 hari. Dan yang terakhir ada project close, di mana proyek sudah berakhir dan berisi kesimpulan dari seluruh proses. Owner di sini project manager dan team member, cost estimate-nya 2 juta dan durasinya yaitu 1 hari. Next. Selanjutnya tahapan ketiga. Di sini ada schedule baseline, di mana aktivitas tim milestone-nya pertama ada project initiating, dengan deskripsinya membuat project charter dan mengidentifikasi stakeholder. Di sini kriteria dapat diterimanya kita berhasil membuat project charter dan mengidentifikasi stakeholder. Yang kedua ada project plan, di mana deskripsinya membuat recruitment, documentation, recruitment traceability, matrix, project scope management, WBS level 3 dan dictionary, dan kriteria diterimanya yaitu berhasil membuat recruitment documentation dan bagian lainnya. Selanjutnya ada project execution, di mana deskripsinya melakukan analisis kebutuhan sistem dan analisis flow aplikasi. Kriteria diterimanya yaitu berhasil melakukan analisis kebutuhan sistem dan analisis flow aplikasi. Selanjutnya ada project monitoring atau controlling, di mana deskripsinya melakukan maintenance dan evaluasi, dan deskripsi diterimanya yaitu berhasil melakukan maintenance dan evaluasi juga. Selanjutnya ada project close, di mana proyek sudah berakhir dan berisi kesimpulan dari seluruh proses. Kriteria diterimanya yaitu berhasil membuat laporan akhir proyek. Next. Oke. Project schedule-nya di sini dapat dilihat nomor WBS-nya, text name-nya. Pertama ada aplikasi online queue dengan statusnya sudah komplit. Durasinya yaitu 81 hari. Yang kedua project initiating dengan statusnya komplit dengan durasi 7 hari. Develop project charter, statusnya komplit, durasinya 4 hari. Identify stakeholder, statusnya komplit dengan durasi 4 hari. Project plan dengan status komplit dengan durasi 7 hari. Selanjutnya ada recruitment documentation dengan statusnya komplit dengan durasi 7 hari. Recruitment traceability matrix dengan statusnya komplit
dan durasinya 4 hari. Ada project scope statement, statusnya di sini komplit dan durasinya 3 hari. Ada WBS level 3 dan dictionary, statusnya komplit, durasinya 2 hari. Ada project schedule, di sini masih proses, di mana durasinya 2 hari. Selanjutnya ada schedule baseline, statusnya komplit, durasinya 1 hari. Selanjutnya ada cost baseline, di sini masih proses, durasinya 1 hari. Quality baseline masih proses, durasinya 2 hari. Produk backlog masih proses dengan durasi 3 hari. Sprint backlog masih dengan proses dengan durasi 5 hari. Project execution, di sini masih proses, durasinya 14 hari. Desain di sini masih proses dengan durasi 5 hari. Develop dengan masih proses dengan durasi 7 hari. Testing masih proses dengan durasi 2 hari. Project monitoring dan controlling dengan masih proses dengan durasi 3 hari. Dan yang terakhir ada project loss. Di sini masih progress dan durasinya itu 1 hari. Selanjutnya ada Gantt chart. Dalam proses project sistem informasi sistem antrian ini terdapat project initiating yang dikerjakan selama 2 kali dalam 1 bulan bulan Maret. Kemudian project plan dan definition dikerjakan dari bulan Maret sampai dengan April. Kemudian project execution dari bulan Mei. Kemudian project monitoring dari akhir bulan Mei, dan project close di awal bulan Juni. Selanjutnya ada tahapan 4, yaitu ada cost baseline. Di mana pada project initiating di bulan Maret, dengan estimasi biaya yaitu 20 juta, dan develop project charter di bulan Maret dengan estimasi biaya 15 juta, kemudian identify stakeholder masih di bulan Maret dengan estimasi biaya 55 juta, dan project plan di bulan Maret dengan estimasi biaya 120 juta, dan 12 juta, kemudian requirement documentation sebesar 15 juta, requirement traceability di bulan April sebesar 15 juta, project scope statement di bulan April sebesar 15 juta, WBS level 3 dan dictionary di bulan April 15 juta, project schedule di bulan April 15 juta, kemudian schedule baseline di bulan April 10 juta, kemudian cost baseline di bulan April sebesar 15 juta, selanjutnya quality baseline di bulan April 20 juta, kemudian produk backlog di bulan April sebesar 15 juta, selanjutnya sprint backlog di bulan April sebesar 15 juta, dan selanjutnya project execution di awal bulan Mei sebesar 10 juta, selanjutnya desain di bulan Mei sebesar 20 juta, kemudian develop project charter di bulan Mei sebesar 80 juta, selanjutnya testing di bulan Mei sebesar 15 juta, selanjutnya project monitor atau controlling sebesar 25 juta, selanjutnya project close ada di bulan awal Juni sebesar 20 juta. Dan total dari semuanya yaitu total kumulatif biaya sebesar 277.500 juta. Selanjutnya ada quality baseline, yaitu pemeriksaan hasil proyek untuk disesuaikan terhadap standar kualitas. Dari sistem kami yaitu terdapat measure, yaitu efisiensi perbaikan kerusakan dengan target toleransinya sebesar 5%, dan bagaimana caranya yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis, dan source code-nya penghilangan kode atau ditemukannya kerusakan. Selanjutnya indeks kebutuhan permintaan pelanggan yang berubah sebesar 5%, dan bagaimana untuk mengubah dan menambahkan permintaan. Selanjutnya untuk source code-nya yaitu total penambahan kebutuhan. Kemudian ada perubahan jadwal, yaitu sebesar 5%. Dan perkiraan dasar jika proyek berhenti sementara, kemudian source code-nya project schedule.
Untuk perubahan biaya sebesar 5%, yaitu dengan perkiraan dasar biaya. Dan source code-nya yaitu project schedule. Kemudian indeks kepuasan pelanggan sebesar 3% dengan membandingkan kepuasan dari sebelum dan sesudah diimplementasikan dengan survei. Kemudian kerusakan utama pada bisnis proses perusahaan sebesar 15% dengan melakukan peninjauan untuk setiap manajer dan source code-nya mendeteksi kerusakan. Kemudian ada tahapan 5, produk backlog, yaitu daftar dari kami yang berisi hal-hal yang harus dilakukan pada proyek kami, yaitu dengan dilakukan oleh administrator, diantaranya menggunakan fitur login, menggunakan halaman dashboard admin, dan menggunakan fitur verifikasi. Kemudian dilakukan oleh member, yaitu menggunakan fitur register, menggunakan fitur login member, menggunakan fitur pemilih rumah sakit, menggunakan fitur pendaftaran pasien rumah sakit, menggunakan fitur pemilihan poli dan jadwal dokter, dan menggunakan fitur antrian rumah sakit. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu menggunakan fitur pengambilan obat, dan itu masih dalam proses. Kemudian untuk yang dilakukan oleh visitor atau visit, yaitu melihat halaman profile, melihat halaman list rumah sakit, melihat halaman jadwal dokter, menggunakan fitur tanya jawab, dan itu masih akan dilaksanakan. Kemudian pihak ketiga atau pihak rumah sakit, yaitu mengintegrasikan data antara pihak ketiga dengan online queue, dan masih akan direncanakan. Selanjutnya ada sprint backlog. Pada sprint backlog, yaitu sprint 1, terdapat teks yang pertama menggunakan fitur login admin, yang kedua menggunakan halaman dashboard admin, yang ketiga menggunakan fitur pemilihan rumah sakit, yang keempat menggunakan fitur pemilihan poli dan jadwal dokter. Kemudian selanjutnya sprint kedua ada teksnya, ya yang pertama menggunakan fitur register, yang kedua menggunakan fitur login member, yang ketiga melihat halaman profile, dan yang keempat melihat halaman jadwal dokter. Selanjutnya ada sprint 3, yang pertama teksnya menggunakan fitur pendaftaran pasien rumah sakit, yang kedua melihat halaman list rumah sakit, yang ketiga menggunakan fitur antrian rumah sakit. Selanjutnya sprint 4, yang pertama menggunakan fitur verifikasi, yang kedua menggunakan fitur pengambilan obat, yang ketiga menggunakan fitur tanya jawab. Dan sprint yang kelima ada satu teks, yaitu mengintegrasikan data antara pihak ketiga dengan online queue yang masih akan dilaksanakan. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu tahapan 6. Yang pertama itu ada plan communication management. Berdasarkan yang kami buat, terdapat communication type-nya, di mana ini untuk mengkomunikasikan terhadap stakeholder untuk merencanakan aplikasi sesuai dengan persyaratan stakeholder. Ada communication-nya, yaitu kick-off meeting, project team meeting, monthly project status meeting, project status report. Selanjutnya ada plan risk management, yaitu untuk melakukan estimasi dampak resiko. Berdasarkan sistem kami, terdapat beberapa resiko, yaitu koordinasi antar tim kurang efektif, sulit melakukan komunikasi dikarenakan pandemi, minimnya anggota tim, sulitnya mengumpulkan informasi atau data terkait proyek, tanggung jawab yang banyak pada setiap anggota tim, terbatasnya pengetahuan terkait proyek, pengerjaan proyek yang kurang maksimal, jadwal yang padat, perencanaan yang buruk, dan kurangnya informasi dari stakeholder. Selanjutnya, terdapat use case yang merupakan gambaran atau representasi dari interaksi antara sistem antrian rumah sakit dengan lingkungan. Dari user dapat melakukan login, daftar akun, daftar antrian, registrasi, memilih poli, download antrian, cek waktu kunjungan, feedback, setting, dan logout. Untuk adminnya, yaitu dapat melakukan login juga, kemudian dapat melakukan setting, dan logout. Kemudian admin juga menyimpan data pendaftaran dan menyimpan data nomor antrian. Selanjutnya yang terakhir ada flowchart. Flowchart yaitu untuk melihat aliran proses dari sistem antrian rumah sakit online queue. Yang pertama untuk dimulai melakukan pendaftaran akun, kemudian user melakukan login. Setelah melakukan login, user dapat melakukan pendaftaran untuk nomor antrian, kemudian melakukan registrasi nomor. Jika data registrasi tidak sesuai, maka user akan diarahkan untuk melakukan registrasi ulang. Kemudian jika sudah benar, user dapat memilih poli, mendownload nomor antrian, dan user dapat melakukan logout.
Sekian dari kelompok kami. Semoga ide yang kami tuangkan dalam sistem kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.